Halo, assalamualaikum. Kalau kamu nungguin smartphone resmi yang bisa di-upgrade ke Harmony OS, sudah saatnya mecahin celengan kamu nih. Akhirnya, Huawei rilis smartphone baru lagi di Indonesia. Bukan dari P-Series, tapi ini adalah Nova 9. Oh, tenang dulu. Kalau yang kamu butuhkan adalah kemewahan, kamera mantap, dan layar curve, kamu sudah buka video yang tepat. Sebagai pengguna lama Huawei P30 Pro dulu, saya bisa bilang kalau Nova 9 ini sedikit banyak mengingatkan saya pada smartphone itu. Malah, teknologi kamera yang digunakannya sama, dengan 50 megapiksel Ultra Vision RYYB. Pun dengan layar bertepian curve yang jelas hanya ada di smartphone-smartphone yang tergolong mewah. Di Nova 9 sendiri, refresh rate-nya sudah tinggi hingga 120 Hz, dengan kedalaman warna hingga 1 miliar warna, mendukung HDR10 dan tentu saja menggunakan panel OLED. Sehingga in-display fingerprint scanner juga dimiliki oleh ponsel ini. Sebuah punch hole berada di atas layar bagian tengah untuk menempatkan kamera depan beresolusi 32 megapiksel yang bisa merekam video hingga 4K 30 fps dan juga punya Gyro Ace. Dengan bentang layar 6,57 inch dan resolusi Full HD+, menghasilkan kerapatan 392 ppi. Ketebalan Nova 9 hanya 7,8 mm. Huawei membekalinya dengan baterai 4300 mAh yang disuplai dengan kemampuan fast charging 66 Watt. Dan ini adalah warna Starry Blue. Terkadang nampak seperti warna silver ya di mata, dengan finishing matte yang punya grip baik dan sudah dilapisi anti-glare glass yang tak mudah kotor tentunya. Varian warna lain adalah hitam yang akan menyusul masuk ke Indonesia. Ya, layout kamera belakangnya mirip dengan P-Series terbaru, dan ini dinamakan Star Orbit Ring. Setupnya sendiri adalah, yang pertama Super Sensing main kamera 50 megapiksel, kemudian Ultra Wide Angle kamera 8 megapiksel, dan dua kamera 2 megapiksel untuk depth dan juga makro. Menutup bahasan tentang penampilan luarnya, saya cuma bisa mengatakan memang seperti inilah Huawei yang saya kenal. Feel solid, looks good, dan kalau kamu sudah memegangnya sendiri, kamu akan tahu bedanya dari brand lain. Sekarang kita bahas kameranya. Sesuatu yang membuat saya agak khawatir penonton menilai saya lebay, karena hasilnya bagus-bagus nyaris tanpa celah. Serius guys, kalau dibilang flagship level kamera, memang begitu adanya. Kita mulai dari lensa makronya deh, yang meskipun resolusinya seperti mid-range lain, nyatanya hasilnya beda kelas. Ketajaman, tone warna yang hidup membuat kamera makro ini usable banget. Lalu ada lensa ultrawide yang punya tone warna seragam dengan kamera utamanya. Kadang saya suka bertanya saat melihat galeri, ini beneran pakai ultrawide? Karena distorsi di sudutnya nyaris tak terlihat. Meski detail, tentu tak sekaya kamera utamanya. Nah, kamera utamanya ini yang juara pisan euy. Saya coba foto telapak tangan saya dan detailnya tuh dapat banget ya ini garis-garis di tangan saya. Warnanya juga asik dilihat, mungkin juga terbantu layarnya yang beneran ciamik. Kamera keempat adalah depth atau bokeh. In my opinion, processing untuk tepian objek masih bisa lebih rapi lagi ya ke depannya, tapi so far bokehnya cakep. Selfie. Ini kameranya all-rounder banget. Selfie dengan dan tanpa masker sama baiknya dan tone warna kulitnya bagus. Portrait juga rapih dan bokehnya pas. Rekaman video kamera depan juga stabil, Gyro Ace-nya terbukti bekerja dengan baik, baik kamera depan maupun belakang bisa merekam video 4K ya, di frame rate 30 fps, dan hingga 60 fps di Full HD 1080p. Dan di mode vlog, kita bisa rekam video dengan dua kamera bersamaan, entah itu depan belakang maupun perpaduan kamera belakang ultra wide dengan wide 1 kali atau 2 kali zoom. Hasilnya tetap stabil meskipun dengan dua kamera langsung begini. Mantap, audionya juga baik meskipun saya vlogging sambil pakai masker. Lebih fokus ke kamera belakang, kayak gini kira-kira. Lengkap ya modenya. Jadi mau kemana? Ke belakang. Ke belakang, ayo. Ada apa di belakang deh? Perekaman video dengan Huawei Nova 9. Warna bagus ya. Sekarang di resolusi 4K 30 fps. Masih kerasa ada stabilisasi. Full HD 30 fps. Oh, ini yang paling stabil. Untuk level mid-range, kameranya ini bagus banget asli ya. Tak heran kalau Huawei pede menyebutnya sebagai flagship level kamera. Sayang memang loudspeakernya masih mono ya. Sekarang menuju ke bagian dalam, dapur pacunya dibesut oleh prosesor Snapdragon 778G.
ini adalah pilihan paling optimal untuk smartphone mid-range buat saya karena keseimbangan antara performa, konsumsi daya, dan juga tidak punya isu dengan overheat ya sejauh ini. Terlebih, Huawei sendiri membekali smartphone ini dengan Graphene NVC Liquid Cooling System. Varian Nova 9 yang dijual di Indonesia adalah yang RAM 8GB dengan storage 256GB. Gaming sudah jelas terbukti nyaman, terutama karena saya paling berat mainnya ya PUBG Mobile saja, atau sesekali mungkin saya main Mobile Legends. Dapur pacu seperti ini sudah sangat cukup buat mengeber PUBG Mobile main di settingan grafis smooth extreme maupun HDR Ultra loh. Anyway, di Harmony OS ini saya install game PUBG-nya langsung dari situs game developernya ya. Tenang, simple kok caranya, kan tinggal cari di Petal Search. Yang jelas, konektivitasnya dengan perangkat lain semisal MacBook 14s terasa seamless. Ada fitur Super Device di Harmony OS ini untuk mengontrol device Huawei lainnya dengan mudah. Saya perhatikan pertumbuhan jumlah aplikasi di Huawei App Gallery sangat signifikan ya, termasuk aplikasi-aplikasi esensial seperti banking, e-commerce, content streaming, sosmed, dan juga game tentunya. Yang tidak ada di App Gallery bisa dicari di Petal Search sekali lagi, namun pastikan installernya sudah terverifikasi demi keamanan kamu ya. Kalaupun tetap harus pakai aplikasi yang membutuhkan GMS, semisal Gojek, kita bisa install G-Space, login dengan akun Google, dan download aplikasi apapun dari Play Store di dalam virtual space tersebut. Much better meski belum seamless ya, karena sekali lagi ini adalah virtual space alias ruang paralel yang terpisah. By the way, Nova 9 ini out of the box masih menjalankan EMUI. Namun untuk mendapatkan update ke Harmony OS, caranya mudah ya. Cukup masuk ke setting untuk ganti region ke Hong Kong, lalu buka aplikasi My Huawei, masuk menu support, dan cek update. Selesai. Kalau ditanya bagaimana user experience saya di Harmony OS ini, saya merasakan pengalaman yang smooth saat berpindah antar aplikasi, membuka recent apps, menarik jendela notifikasi maupun control center, dan juga berselancar antar aplikasi. Semoga ini pertanda baik tentang kinerja dan performa dari Harmony OS ini ke depannya, pasca meninggalkan aturan-aturan ketat Google untuk Android. Dan semoga update fitur privacy di Android 12 juga bisa hadir segera ya di Harmony OS ini. Serius nggak kebayang gimana smoothnya OS ini di device flagship Huawei nanti ya jadinya. Karena di seri Nova ini saja experience-nya sudah smooth, kemudian mewah bodinya juga dapat, layar curve 1 miliar warnanya juga dapat, ngecasnya cepat, dan kameranya juga kece. Kalau Huawei terus ngasih formula seperti ini buat pasar Indonesia, plus makin banyak aplikasi yang bergabung di ekosistemnya Harmony OS, masa depannya cerah ini mah. Oke, good job Huawei, smartphone mid-range-nya kali ini benar-benar terasa layaknya flagship atau high-end ya. Bahasannya sampai di sini, thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.